Halo adik-adik, selamat datang di Matematika itu mudah dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyajian fungsi dan nilai suatu fungsi. Baik, untuk yang pertama, penyajian suatu fungsi. Penyajian suatu fungsi dapat dilakukan dalam 5 cara. Yang pertama, itu dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, dengan diagram panah. Yang ketiga, dengan cara tabel. Yang keempat, dengan cara grafik. Dan yang kelima, dengan cara membuat persamaan fungsinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat permasalahan berikut ini. SMP Negeri 4 Kuta Selatan mengadakan survei melalui pemberian angket pada Google Form terkait respon peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran daring selama setahun. Nah, pemberian angket dilakukan dengan memilih peserta didik secara acak dari kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 80 orang. Nah, survei dilakukan selama 1 jam sampai seluruh peserta didik menjawab angket tersebut. Nah, tercatat bahwa setiap 5 menit, 20 responden atau peserta didik telah menjawab angket. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, tentukan yang pertama, penyajian data tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diagram panah, tabel, dan grafik dalam kurun waktu 30 menit. Nah, yang kedua, buat bentuk persamaan fungsinya. Dan yang terakhir, yaitu menentukan lamanya waktu pengumpulan survei jika jumlah peserta didik yang tercatat adalah 30 orang. Baik, untuk menyelesaikan poin A, berarti kita menyajikan fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, penyajian fungsi antara himpunan A ke himpunan B dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dapat dinyatakan ke dalam bentuk kurung buka X, Y kurung tutup, di mana X merupakan anggota himpunan A atau yang kita sering sebut sebagai daerah asal atau domain, dan Y merupakan anggota dari himpunan B yang kita sebut sebagai range atau daerah hasil. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita data terlebih dahulu ya. Nah, diketahui bahwa setiap 5 menit jumlah responden yaitu 20 responden. Nah, kalau 10 menit berapa jumlah respondennya anak-anak? Ya, tepat sekali. Untuk 10 menit jumlah respondennya 40. Bagaimana dengan 15 menit? Ya, 15 menit jumlah respondennya menjadi 60. Nah, kalau 20 menit, ya 80 responden. Kalau 25 menit, 100 responden. Dan yang terakhir, kalau 30 menit, ya 120 responden. Ingat, kalau penyajian bentuk himpunan pasangan berurutan disajikan ke dalam tanda kurung buka X, Y kurung tutup. Nah, di mana X merupakan anggota dari domain dan Y merupakan anggota dari range. Nah, kalau domainnya 5, berarti range-nya atau daerah hasilnya 20, sehingga kita dapat sajikan memasangkan 5 dengan 20. Nah, kemudian kalau waktunya 10 menit, jumlah respondennya 40, berarti kita pasangkan 10 dengan 40. Nah, 15 dengan 60, kemudian 20 dengan 80, 25 dengan 100, dan 30 dengan 120. Sehingga penyajian himpunan pasangan berurutannya seperti pada tampilan ini. Paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan penyajian fungsi dalam bentuk diagram panah. Untuk menyajikan fungsi dalam diagram panah, terlebih dahulu kita buat gambar oval. Nah, oval ini kita isi dengan anggota himpunan A yang menunjukkan waktu survei tersebut. Nah, jadi kita tuliskan A-nya, itu anggota-anggotanya yaitu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Nah, kemudian kita buat lagi oval juga di sebelah kanan, yang dimana menunjukkan bahwa anggota dari range atau daerah hasilnya, yaitu B. Nah, daerah hasilnya yaitu jumlah responden. Nah, kita tuliskan 20 orang, 40 orang, 60 orang, 80 orang, 100 orang, dan 120 orang. Nah,
Antara himpunan A ke himpunan B itu ada namanya relasi yang menghubungkan, yaitu kita beri nama sebagai jumlah respondennya. Kalau 5 menit jumlah respondennya itu 20 orang, sehingga kita gambarkan diagram panah 5 menit ke 20 orang. Nah, kemudian kalau 10 menit jumlah respondennya berapa anak-anak? Ya, 40 orang. Jadi 10 menit kita pasangkan dengan 40. Nah, kalau 15 menit, ya 60 orang kita gambarkan diagram panahnya. Begitu seterusnya. Sampai 30 menit itu 120 orang. Sehingga seperti inilah tampilan dari gambar diagram panah. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan dengan penyajian fungsi dalam bentuk tabel. Penyajian fungsi dalam bentuk tabel kita dapat sajikan dalam dua bentuk, yang dimana penyajian tabelnya secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan ini. Nah, secara vertikal, tabel itu dinyatakan ke dalam bentuk seperti yang sudah kalian simak ya, yang dimana pembacaannya itu secara vertikal atau yang kita lihat menurun bentuknya. Nah, kalau daerah asalnya 5, ya ini 5, berarti jumlah respondennya 20. Jadi cara bacanya vertikal ya, atau menurun dari atas ke bawah. Nah, kalau 10 orang, berapa range-nya? 40, sehingga kita tuliskan 10 dan 40. Kemudian sama juga, kalau 15 menit kita tulis 60, kemudian 20 kita tulis 80 sesuai dengan pasangan-pasangan domain dan range-nya. Nah, sampai di sini paham ya? Ini merupakan penyajian tabel dalam bentuk vertikal. Nah, bagaimana secara horizontal? Nah, penyajian tabel secara horizontal atau secara mendatar dapat dinyatakan seperti tayangan ini, yang dimana bacanya itu secara horizontal atau mendatar. Nah, kalau 5 menit, jumlah respondennya 20, sehingga dinyatakan 5, fx-nya 20. Nah, kalau 10, fx-nya 40, begitu seterusnya. Sampai kalau 30 menit, jumlah respondennya 120. Jadi dinyatakan secara mendatar atau horizontal. Jadi kalian bisa menyatakan tabel ini bisa dengan vertikal atau bisa juga dengan horizontal. Jadi benar ya. Nah, yang dimana bahwa X menunjukkan waktu dalam menit dan Fx menyatakan jumlah responden atau orangnya. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan dengan penyajian. Fungsi dalam bentuk grafik dapat disajikan seperti gambar yang sudah tertera di sini. Nah, yang dimana kita menyajikan bahwa X ini merupakan domainnya dan Y merupakan kita pasangkan nanti sebagai range-nya. Nah, contohnya yaitu misalkan domainnya 5, yaitu domain dalam waktu ya 5 menit. Jumlah respondennya kita pasangkan ya 5 menit, jumlah respondennya 20, sehingga titik pertemuannya adalah kita buat sebagai titik A. Ya, kemudian kalau 10 menit, nah kita buat titik-titik ke-4, kita pasangkan ke range-nya yaitu 40 responden, sehingga kita dapatkan titik B. Begitu juga dengan waktu 15 menit, itu kan kita pasangkan dengan 60 responden. Nah, kita jumlah 60 responden ini titik temunya di C. Begitu juga seterusnya sampai X-nya 30, kita buat garis putus-putus yang menghubungkan antara domain dengan range-nya ya. Dengan Y-nya 120 jumlah responden. Jadi kita hubungkan dengan garis putus-putus sehingga titik temunya di F. Nah, dari titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F kita nyatakan ke dalam garis
Ya, kita satukan titik-titiknya sehingga membentuk garis linier ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai grafik dari fungsi. Nah, fungsinya yaitu sesuai dengan persamaan fungsi tadi. Y sama dengan 4X. Sampai di sini paham ya penyajian fungsi dalam bentuk grafik? Jadi sederhana, yang dimana kita memasangkan setiap anggota domain di X ya, dengan anggota range atau daerah hasil di Y. Jadi bentuk pertemuannya itu berupa titik, sehingga titik-titik itu kita buat dalam satu garis yang kita sebut sebagai persamaan garis atau persamaan linier ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan bentuk persamaan fungsinya. Nah, untuk melihat bentuk persamaan fungsinya, kita lihat terlebih dahulu pola dari hubungan waktu dengan jumlah respondennya. Nah, kita lihat untuk 5 menit itu ada 20 responden. Nah, kita nyatakan ke dalam 4 kali 5. Nah, kalau 10 menit itu kan 40 responden, sehingga kita nyatakan 4 kali 10. Nah, kalau 15 menit berapa responden? Ya, 60, sehingga kita dapat nyatakan 4 dikali 15. Nah, kalau 20 menit, ya 20 menit itu 80 responden, sehingga kita dapat nyatakan 4 kali 20. Nah, bagaimana kalau waktunya X? Nah, kita bisa lihat polanya. Kalau waktunya 5, kita dapat nyatakan jumlah respondennya 4 dikali 5. Kalau waktunya 10, jumlah respondennya kita dapat nyatakan 4 kali 10. Kalau 15 menit, kita dapat nyatakan jumlah respondennya 4 dikali 15. Nah, kalau 20 menit, 4 dikali 20. Bagaimana kalau waktunya menunjukkan X? Ya, bagus ya. Jadi, kalau waktunya menunjukkan X, maka fungsinya adalah 4X. Nah, kalau dia X, berarti ini pasti 4 dikali X sesuai pola yang sudah tertera di sini. Nah, sehingga bentuk fungsinya menjadi fx sama dengan 4x. Nah, sehingga dapat disimpulkan apabila f adalah suatu fungsi yang memetakan x ke ax plus b, maka rumus fungsinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, fx sama dengan ax plus b, yang dimana a merupakan koefisien, x merupakan variabelnya, dan b merupakan konstanta. Nah, sehingga kita akan bisa menjawab permasalahan yang kecil. Nah, lamanya waktu pengumpulan survei jika jumlah peserta didik tercatat 300 orang yaitu, nah kita masukkan ke fungsinya fx sama dengan 4x. Nah, fx-nya ini kita tahu bahwa jumlah peserta didiknya 300. Sama dengan 4x. Untuk mendapatkan nilai x, nah kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Nah, 4x dibagi 4 itu menghasilkan x. Sama dengan 300 dibagi 4 itu menghasilkan 75. Nah, sehingga lamanya waktu pengumpulan survei jika jumlah peserta didik yang tercatat adalah 300 orang yaitu 75 menit. Selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya?